Semangat pagi, selamat malam, rekan ESPN dan sobat properti di Indonesia. Selamat datang di acara Inspirasi Properti. Kali ini Legar Series bareng ESP Indonesia. Kami dari ESP Indonesia selalu berkomitmen untuk terlibat aktif melakukan acara edukasi dan networking bagi sobat properti dan stakeholder lainnya terkait bisnis properti. Salam kenal, saya dengan Ariko selaku CMLO dari ESP Indonesia. Dan malam ini ditemani oleh rekan saya, Pak Hendra Setiawan, selaku CEO dari ISP Indonesia. Semangat pagi, selamat malam Pak Hendra. Semangat pagi, selamat malam Pak Ari, ESPN dan Sobat Properti Indonesia. Malam ini walaupun cuaca mungkin agak dingin, tapi kita tetap semangat ya Pak Ari ya. Pasti Pak, ada yang Iya, masih hujan besar juga ya, tapi kalau di sini nih, aduh dingin-dingin sejuk banget nih. Berasa kayak di iya, puncak nih Pak. betul Pak. Ya, selamat datang Iya. ya untuk Sobat Properti Indonesia di Inspirasi Properti Legal Series kali ini, di mana kita membedah sisi hukum dalam transaksi properti secara ringan, namun tetap akurat. Malam ini spesial sekali nih, karena kita mengadakan sesi properti Law Unpack, Q&A Legal Insight Session. Jadi sebuah forum interaktif tempat Anda, para sobat properti, supaya bisa bertanya langsung kepada para ahli. Bener banget, Pak. Karena sesi malam ini ya, kita akan buka ruang diskusi, Pak. Jadi konsepnya memang beda, Pak. Nah, Ya, diskusi ini supaya bisa menjawab kebingungan, meluruskan juga miskonsepsi, ya, juga bisa memberikan juga panduan praktis, ya, bagi para pelaku usaha di perantaran properti, Pak, bagi broker, investor, maupun masyarakat umum juga nih, Pak. Nah, iya. jadi bagi rekan-rekan semuanya, siapkan pertanyaannya Anda, karena malam ini kita akan benar-benar bongkar hukum terkait dengan properti dari sisi yang paling sering Anda hadapi di lapangan, ya. Nah, bersama dengan kita malam ini sudah hadir dua narasumber kita yang luar biasa, Ibu Desi Anggraini selaku Notaris dan PPAT untuk area Kabupaten Tangerang dan juga Ibu Hami Wijayaningrum Widya Dibrata selaku Notaris dan PPAT area Kota Tangerang Selatan. Semangat pagi, selamat malam Bu Desi dan Bu Hami. Selamat malam, semangat pagi semuanya, Pak Ari, Pak Hendra, dan semua Bapak Ibu semuanya ya. Sehat-sehat selalu buat semuanya. Semangat pagi, selamat malam semuanya. Agak ngebas suaranya. Iya, Selamat pagi, selamat malam Bu Hami, Bu Desi. Ya, iya. Ini Ibu narasumber kita masih selalu kompak berdua ya Pak ya. Dan betul gak sekali pernah Pak. lelah nih Pak berbagi dengan Iya, kita nih Pak. walaupun sampai malam tetap terlihat fresh dan Harus, mencegah. Betul, Luar betul. biasa, ya. harus, Pak. Iya. Oke, dan terima kasih bagi Sobat Properti yang sebelumnya telah memasukkan daftar pertanyaan, ya. Jadi kita akan buka dulu pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan, kita akan bahas dengan narasumber dulu, sebelum kita buka sesi diskusi interaktif bagi peserta yang sudah hadir di malam ini, ya. Dan bagi teman-teman, jangan lupa kalau masih ada yang mau pertanyaan, bisa diketik di kolom chat atau siapkan, dan nanti kita akan bahas langsung, ya, dengan narasumber. Oke, kita bisa mulai ya Pak dan Bu Desi dan Bu Hami juga ya Pak Hendra ya. Iya, betul Pak Ari. Kita akan bahas dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya Pak. Iya, siap. Ya. Nah, izin nih Bu Desi dan Bu Hami, ada pertanyaan yang sebelumnya dikumpulkan melalui Google Form. Itu ada pertanyaan dari Bu Erlin dan Nuraini dari Truvitas Realty nih Bu. Beliau bertanya, kenapa sih kalau melakukan transaksi jual beli harus di notaris atau PPAT? Dan bagaimana cara mudah untuk mengecek keaslian sertifikat sebelum transaksi agar tidak tertipu oleh penjual atau developer yang nakal? Nah, bagaimana nih, Bu? Kenapa harus melakukan transaksi jual beli di notaris atau PPAT? Jadi begini Bu, jadi kalau kita memang semuanya kan segala transaksi semua dilakukan itu adalah perbuatan hukum. Maka semuanya itu juga harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Nah, di sini pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi atau membantu melakukan transaksi itu ya notaris dan PPAT. Jadi memang mau tidak mau, Ibu memang harus berhadapan dengan notaris dan PPAT yang memang Ibu pilih atau Ibu sudah sesuai nih. Oh, saya mantepnya sama ini notarisnya. Sudah mantep sama A, B, C karena selalu oke pelayanannya dan sebagainya. Nah, itu untuk salah satunya kan Ibu membantu transaksi yang dengan akta-akta otentiknya itu.
Jadi dengan perbuatan hukum itu Ibu menunjuk notaris PPAT yang berwenang sesuai dengan wilayahnya ya Bu, berkaitan dengan aset ya ini ya. Maka Ibu bisa melakukan transaksi itu. Tanpa adanya notaris PPAT, maka transaksi yang Ibu lakukan itu nanti akan disebut transaksi bawah tangan. Dan itu nanti tidak akan bisa dipertanggungjawabkan secara luas lagi, kecuali hanya untuk dua pihak saja. Begitu kalau kira-kira. Mungkin Bu Desi ada tambahan. Kalau kita mau melakukan perbuatan hukum, yaitu salah satunya adalah jual beli ya Bu, itu memang kita notaris atau PPAT ini wajib untuk mengecek sertifikat tersebut. Nah, hasil ceknya itu nanti kita lihat apakah sesuai dengan buku tanah yang ada di BPN atau tidak. Maksudnya buku tanah ini adalah sertifikat yang disimpan di BPN itu namanya buku tanah, sama persis dengan sertifikat yang ada di punyanya pemohon. Nanti dicek sama BPN apakah yang dicek itu sesuai dengan data-data yang ada di buku tanah BPN. Kalau ada berarti memang itu asli. Kalau masalah fisiknya itu asli atau enggaknya atau aspal itu memang kita tidak bisa jamin ya itu bahwa itu asli atau enggak karena posisinya kita nggak tahu kalau memang aspal tapi kalau isinya sama persis kan kita kita nggak bisa ngomong bahwa ini aspal. Nah kalau mau misalkan itu kita bawa lagi ke BPN tapi secara hasil pengecekannya itu di sistem itu memang semuanya sudah sesuai dengan data yang ada yaitu dipastikan itu memang sesuai fisik dengan buku tanah yang ada di BPN. Nah, ini untuk masalah tidak tertipu oleh penjual dan atau developer balik lagi ini ke oknum ya. Segala cara mereka kalau misalkan memang niatnya jelek, niatnya nipu, memang ada segala cara yang kita juga kadang-kadang harus ekstra hati-hati untuk segala transaksi dan kita juga nggak bisa menjamin bahwa apa yang penjual itu jual atau sertifikat itu kita Palsu. nggak bisa jamin bahwa itu asli, bahwa itu aspal segala macam nggak bisa. Ya balik lagi kita semua ada prinsip kehati-hatian. Waspada pasti, karena produk itu kan yang membuat bukan notaris PPAT. Nah, sudah ada instansi tertentu atau kewenangan instansi tertentu untuk membuat produk itu. Jadi fungsinya ada cek tanah, misalkan BPN membuat aplikasi sentuh tanahku, itu salah satu untuk membantu ceknya, Bu. Kalau Ibu, mungkin Ibu bisa download juga misalnya, itu nanti dibutuhkan. Kira-kira seperti itu, Bu. Oke, Mm-mm. ya terima kasih jawabannya dari Bu Desi dan Bu Hami. Semoga menjawab ya Ibu Erlinda. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan Ibu dari Agustin, Era Fiesta di Tangerang, Bu. Nah, pertanyaannya adalah, adakah status tanah SPPT? Dan apa status tanah SPPT itu? Nah, kemudian apa saja sih yang harus kita perhatikan sehubungan dengan status tanah SPPT? Nah, kebetulan tanah ini ada di Serang menurut Bu Agustin, Ibu. Bagaimana Nah, nih? saya baru dengar ya Pak. Iya, Status tanah SPPT, maksudnya kalau kita ngomong SPPT berhubungan sama PBB, SPPT, PBB. iya. Oke. Jadi nggak ada tuh status tanah yang SPPT nggak ada. Saya juga nggak apa pertanyaannya kurang spesifik ya Pak. Mungkin contohnya seperti apa saya kurang tahu karena selama ini nggak pernah dengar ada status tanah SPPT. Atau Ada juga mungkin, SPPT itu tagihan PBB. ya, Kadang-kadang orang yang memang nggak punya surat-surat dia cuma bilang ini surat saya pasti pasti kasih lihat ke kita itu adalah PBB. Sebenarnya kan itu bukan bukti kepemilikan. Kalau kita ngomong bukti kepemilikan ditambahin dengan adanya girik atau letter C ya. seperti itu. Atau mungkin dengan tergantung dengan siapa kita bicara, Pak. Masalahnya kadang orang awam nggak ngerti, taunya SPPT ini adalah kepemilikan fisik tanah atau aset. Hmm. Nah, padahal SPPT itu ternyata PBB, cuman bukti bayar pajak Iya, yang tahunan. Nah, itu mungkin bisa. Jadi menyebutnya saya udah punya SPPT, padahal itu bukan kepemilikan, bukan suatu Oke. bentuk kepemilikan. Kalau di Serang itu mungkin terjadi. Karena mereka menyebut itu adalah saya sudah punya SPPT. Kebetulan saya juga ada klien di Serang. Mereka menyebut mengira SPPT. atau berprasangka SPPT itu adalah sama dengan sertifikat, padahal tidak. Jadi kemungkinan ini mungkin girik juga bisa, begitu. Mungkin maksudnya girik kali Pak ya. Iya, Ya, jadi yang harus diperhatikan itu si agent ini atau si broker nanya lagi lebih detail ya Bu ya, Ya, terkait ya, dengan dokumen tanahnya ya. ya. Selain betul. SPPT, apalagi yang dipunya dokumennya, misalkan Hmm. letter C, girik, petok, dan lain-lain. Nah, apa yang, nah, kalau sudah punya itu dikumpulkan semuanya, cek kelurahan. Betul nggak fisiknya ada di sini? Betul nggak ini data-datanya? Betul nggak buku tanahnya kelurahan ini? Nah, itu. Jadi semua ada rangkaiannya nanti. Gitu. Baik, baik. Kira-kira Oke. seperti itu.
Siap. Terima kasih, Bu, masukannya. Oke, semoga menjawab, Agustin. Ya, kalau kurang mungkin monggo ya kalau hadir bagi teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan, kalau yang hadir bisa langsung unmute juga ya jika ternyata kurang jelas ya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Bu. Dari Yosepin Ariadne, dari rumahbaru.co Serpong, Tangerang, beliau bertanya nih Bu, apa akibatnya jika P4 tidak melaporkan transaksi-transaksi yang terjadi melalui kantornya? Dan kemudian tolong edukasi kami secara mendetail syarat-syarat yang wajib dipenuhi WNA atas nama perorangan maupun PT jika ingin beli properti di wilayah NKRI khususnya Jabodetabek. Nah, ini mungkin kalau pertanyaan pertamanya tidak berhubungan langsung sama notaris ya Bu ya. Jadi teman-teman kalau P4 atau kantor agent ya tidak melaporkan transaksi yang terjadi melalui kantornya itu nanti Anda menyalahi apa namanya dokumentasi ya. Jadi administrasi itu kesalahannya karena kalau sudah terdaftar kantornya dan melalui NIB ya, jadi Anda sudah terdaftar di OSS, itu ada kewajiban pelaporan teman-teman ya. Nah, jadi kantor Anda wajib melaporkan transaksi yang terjadi. Begitu ya. Nah, terkait dengan WNA nih Bu, ini cukup menarik ya. Ini bagaimana nih Bu kalau perorangan maupun PT kalau ingin beli properti di Indonesia nih Bu? Kalau WNA sekarang itu kan memang bisa beli properti Pak, tapi ada syarat-syarat khususnya. Seperti kalau di Tangerang kalau nggak salah, saya lupa ingat ya, itu sekitar 5 M harganya. Kalau di Jakarta itu kalau nggak salah 10 miliar. Ada Oke. syarat-syarat khususnya ada. Cuman Jadi sangat diperhatikan detailnya lagi di saya, area lagi ah, ya Bu ya? Diperhatikan lagi di areanya ya Bu ya? ya, dan Oh, itu harus rumah baru, nggak boleh rumah second. oh jadi dengan Rumah developer baru, gitu ya. maksudnya Bu berarti ya? Oke. Ada syarat-syaratnya sih kalau misalkan untuk WNA. Dan kalau misalkan PT untuk membeli properti juga ada syarat-syarat khusus yang perizinan-perizinan lihat semuanya itu. Jadi memang kita nggak bisa Iya, kopas di sini karena memang syaratnya itu banyak. luas, Hmm. termasuk modal dasar mereka Hmm. harus di atas 10 M, karena kan PMA ya Enggak pastinya. ya kalau PT. Mm-mm. PT kan? Hmm. Tidak WNA, kan? WNA perorangan PT atau PT. ingin membeli Hmm. properti, ya kan? Oke. Iya, Yang jelas nggak bisa hak milik sih nantinya. Baik, jadi kalau untuk ini berarti harus didiskusikan langsung ya Bu ya dengan iya, notaris Betul. atau PPAT karena terkait dengan area domisili area lokasi propertinya juga ya Ya, Bu ya. ya, Itu bisa berbeda ya tiap area ya. pengaruh ya. Baik. Oke, terima kasih Bu. Semoga menjawab ya Bu Yosopin dari Rumah Baru. Pertanyaan berikutnya dari Davina nih Bu dari era DC Semarang nih Bu. Nah, beliau bertanya berapa lama sih HGB jika selesai 30 diperpanjang 30 diperpanjang 20 lagi? Setelah itu bagaimana? Apakah ada peraturannya? Dan kemudian pertanyaan keduanya, jika ada PMA mau beli gudang, Bu, persyaratannya apa saja dan mulainya dari mana? Apakah buat PT dulu atau bagaimana? iya. Kalau HGB memang secara aturan itu maksimal 80 tahun, Pak. Nah, kalau Oke. setelah 80 tahun kita juga belum tahu ya, belum pernah ngalaminnya. Mungkin eh, pengajuan baru ke BPN, mungkin bisa jadi kita nggak tahu. Mungkin kalau kayak gini harus ada konsul dulu ke BPN, karena tiap BPN sendiri punya aturan tersendiri, punya kebijakan tersendiri. Tapi secara aturannya memang maksimal 80 tahun kepemilikan HGB. Ya mungkin teknisnya dibagi-bagi yang 30 perpanjang 30 setelah Iya, itu 20 satu baru bakal perbaruan, 80. tapi maksimalnya 80. Tapi Hmm. nanti apakah BPN boleh menyetujui atau tidak, mereka bisa menolak juga dengan alasan tertentu. Oke, jadi kalau tidak ada kondisi kasus tertentu, berarti prosedurnya sesudah masa tersebut selesai, Mengerti? pengajuan lagi saja gitu ya Bu ya, pengajuan hak lagi Hmm. ya. Kalau Iya, pengajuan hak berarti bayar pajak lagi ya Bu ya, semua. Bisa di Setiap jadi ini awal ya. pasti ya. Oke, Perpanjang pun bayar. oke, peraturannya di Permen ATR itu. Peraturan ATR BPN 18 2021. baik, Terus baik. kalau untuk PMA membeli gudang itu ya memang kalau ini memang lewat PT. Nanti seperti tadi saya bilang Pak PT kalau membeli properti itu memang persyaratannya dan perizinannya juga banyak. Seperti Oh, seperti harus ada partai PKKPR kayak gitu. Seperti itulah Pak. Jadi penguasaan fisiknya Syarat dari juga, BPN. pelepasan hak, banyak sih syaratnya. Lebih baik kalau kayak gini, kalau ada yang mau kayak gini, di ini aja Pak, Oh, dikonsulin ke siap. kantor notaris PPAT terdekat aja. oke, ya. Dan teman-teman bisa langsung hubungi ya notaris atau PPAT.
yang berada di domisili tersebut ya. Kalau ini dari Davina ada di Semarang, mungkin bisa cari ya notaris atau PPAT kan di Semarang ya. Nah, jadi supaya lebih jelas ya bagaimana regulasi yang berlaku di sana. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Monica Era Fiesta dari Tangerang nih Bu. Beliau bertanya, mau tanya tentang lepas hak warga negara Indonesia. Nah, bagaimana dengan aset yang ada setelah lebih dari 1 tahun? Apakah ada kebijakan toleransi untuk properti tersebut? Nah, ini mungkin kasusnya orang yang melepas kewarganegaraan ya, Bu ya. Iya, Bagaimana menjadi dengan WNA. asetnya? Jadi Mm-mm. Mm-mm. Sebenarnya secara hukum memang setelah menjadi WNA itu maksimal 1 tahun itu sudah harus dilepaskan kalau nggak menjadi milik negara. Kalau kita ngomong bagaimananya ya mungkin ya dengan dia hibahkan ke saudaranya atau jual lebih cepat sebelum dia 1 tahun itu Iya, udah seperti itu udah nggak bisa toleransi di atas 1 tahun. Ya, Pak. malah nanti Hmm, terkena apa ya, seperti penalti atau sanksi ya, kalau kayak gitu dari BPN. iya, emang nggak bisa. Nggak Emang bisa aturannya memang maksimal 1 tahun. Kalau misalkan sudah dia beralih menyatakan diri warga menjadi negara WNA, jadi ya Oke, dihibahkan lah ke orang terdekat. sesegera mungkin. Hmm. oke. Nah, itu teman-teman ya. Semoga menjawab ya, Bu Monica. Oke. Pak, berarti Ya, udah tidak bisa diapa-apain lagi ya, Pak? Kan sebenarnya saya ada terjadi transaksi nih. Nah, itu si owner masih pegang ada 2 properti. Nah, satu itu mau kejual. Nah, tapi ternyata dalam perjalanannya sama notarisnya si BCA ini kan mau KPR. Nah, ditolak karena perihal ini gitu. Karena sudah lepas warga negara dan udah lebih dari 1 tahun. Ya, Gitu. Jadi itu udah nggak bisa ada kebijakan apapun ya, Pak? bukan Pak ya, ke Ibu mungkin ya. Oh iya. kebijakannya ada di BPN, Bu. Ya, itu wilayah mana? Sudah. Minta nanti misalkan itu bisa dikonsulin. Sebenarnya saya pernah juga eh, dapat case seperti ini sudah WNA, tapi bisa dijual karena kan posisinya memang harus segera dilepaskan ke pihak lain ya, nggak bisa ditahan menjadi WNA itu gitu. Jadi mungkin notaris ini karena ngeliat aturan ini jadi dia menolak, tapi sebenarnya bisa dikonsulin ke BPN solusinya apa untuk Ya, melepaskan si properti ini. Mm-mm. yang sudah lewat waktunya, kemudian mekanismenya apa, BPN, notaris bisa konsultasi ke BPN. Nanti apakah teknisnya nanti kembalikan dulu ke negara, baru dikembalikan lagi ke, nah caranya ini yang Ya, nanti harus BPN, nanti akan ada arahan dari BPN. ya, apakah dengan cara pelepasan hak dari WNA itu melepaskan hak ke pihak kedua, lanjut pihak kedua mengajukan SK baru, permohonan hak baru seperti itu. Bisa dikonsulin ke BPN seperti ini. Memang menjadi panjang sih, tapi karena akibat lewat waktu itu tadi. Oke, bagaimana Bu Monica? Cukup menjawab kah? Iya, cukup menjawab, Pak. Thank you ya, Bu Oke, ya. Iya, siap, Sama-sama. siap. sama-sama. Nah, nanti bisa konsultasi ya langsung ya, sebab masih ada solusi yang mungkin bisa dilakukan atau upaya ya, upaya yang masih bisa dilakukan ya. Baik, terima kasih Bu Desi dan Bu Hami. Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya, ini dari Aziza, Truvitas Property ini Bu. Nah, beliau bertanya, wah pertanyaan cukup panjang nih Bu. Oke. Bagaimana caranya agar tidak salah menuju notaris untuk proses berkas? Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, pada saat pasangan bercerai dan istrinya belum menuntut harta gonogini, setelah suaminya meninggal, pihak keluarga suami akhirnya menjual aset rumah. Tapi bagian istri tidak dibagi, malah justru dibagi ke pihak ibu dari si suami. Apakah si istri bisa menuntut hak gonogininya? Nah, bagaimana nih? Ini ada satu pertanyaan lagi, tapi mungkin kita tunggu ya sesudah yang ini ya, Bu ya. Jadi gimana nih, Bu, cara kita bisa agak tidak salah milih notaris nih, Bu? Karena Agar kayaknya tidak tadi di salah kolom chat memilih juga ada ya, notaris, Bu ya. pilih aja kita ya. Promosi. Jadi promosi. Iya. Promosi. Jadi posisinya kalau misalkan pasangan sudah bercerai itu kalau misalkan tidak punya perjanjian kawin, biar bagaimanapun itu asetnya mengikat keduanya. Dan kalau misalkan di sini suaminya meninggal, istri itu punya bagian separuh dari aset tersebut. Memang bagian yang suaminya si istri ini sudah tidak dapat karena posisinya sudah bercerai. Tapi harta gonogininya dia separuhnya ini punya istri. Jadi kalau dijual, istri itu mendapatkan 50%, 50% yang punya suami itu
menjadi haknya ahli waris dari si suami ini. Karena sudah cerai berarti kan istrinya bukan jadi ahli waris ya. Ahli warisnya Iya. adalah anak-anaknya kalau ada. Dan kalau misalkan anaknya nggak ada, dia ibunya. Nah, sah kalau mau dibagi ke ibunya. Kalau misalkan memang nggak punya anak. Tapi istrinya bisa menuntut harta gono gini. Sebenarnya kalau di sini saya lihat agak rancu ya kalau misalkan bisa dijual tanpa istrinya hadir. Karena istrinya ini harus tanda tangan. Ini karena kalau harta bersama, harta gono gini, walaupun sudah cerai, walaupun pasangannya meninggal, itu dijual, istrinya ini mantan istri wajib hadir tanda tangan atau dia memberikan kuasa dan persetujuan notaris bahwa dia tidak bisa hadir di PPAT yang bersangkutan untuk peralihan haknya. Tapi bagiannya dia harus dapat sih, wajib. Dan ini apabila bisa terjadi jual beli, Jadi kalau misalkan nggak sampai hadir. ini terjadi jual beli, Ada kita nggak kemungkinan tahu ya. kita nggak tahu di Nah, dalamnya ada terjadi apa? Apakah ada yang dilanggar atau memang eh, udah ada pembagian gono gini yang istrinya ini nggak ngeh atau nggak tahu. Dan apa ada kalau kita misalkan cerai itu kan ada yang ngurus harta gono gini itu bagiannya. Iya. Nah, di situ diatur bahwa ini punya suami, bahwa ini punya istri. Nah, kalau udah kayak gitu istri ini tidak bisa menuntut karena sudah dibagi itu bagiannya si suami. Bagian istri sudah dikasih ke yang lainnya misalkan ya. Jadi kita di sini nggak bisa. Ini ada dua kemungkinan. Ada satu yang memang ada yang dilanggar atau satunya ini memang ada yang sudah dibagi tapi istrinya ini lupa atau nggak bisa jadi seperti itu gitu Pak. Oke. Jadi memang harus ditelusuri lebih detail Iya ya dia untuk hal lihat. ini ya. Mm-mm. Jadi kalau mitang di dalamnya kan kita tidak tahu nih aset mama siapa, kemudian ceritanya bagaimana, nah yang kita nggak tahu itu. Baik, baik. Semoga menjawab ya, Bu Aziza ya. Nah, pertanyaan berikutnya dari Bu Aziza, bagaimana cara pembagian waris yang benar sesuai hukum apabila suami bercerai dengan istri pertama dan memiliki anak perempuan dan laki-laki? Lalu suami ini menikah lagi dan melahirkan anak laki-laki. Sedangkan sebelumnya suami sudah memberikan satu rumah untuk anak-anaknya dari mantan istri pertamanya, tapi malah dijual sama mantan istrinya. Nah, suami memberikan rumah untuk anak-anak dari istri yang barunya ini. Apakah anak dari istri pertama tetap ada hak dengan rumah yang untuk anak dari istri barunya ini? Wah, ini Aziza nih kayaknya agentnya spesialis yang perceraian ya. Istri barunya ini, anak-anak yang pertama. Jadi Ya, saya jawab ya di sini kita lihat dulu. Waktu suami ini membelikan rumah untuk anak-anak dari istri pertama itu pakai nama siapa? Kalau dia belinya itu atas nama istri yang pertama, niatnya memang buat anak-anaknya. Tapi berjalan waktu istrinya ini butuh uang atau apa kita nggak tahu dan dia menjual. ya, Nah itu sah-sah aja dijual. Nah sekarang ini suaminya membeli rumah lagi untuk istri yang kedua. ya, Balik lagi atas nama siapa? Atas nama suaminya kah atau nama istri yang kedua? Kalau atas nama istri yang kedua terjadi apa-apa sama istrinya, maka sebenarnya Ya, balik lagi. Ini dia beli atas nama istri yang kedua. Ada gono gini, suami 50%, istri 50%. Kalau meninggal salah satu, misalkan suami meninggal, maka ahli warisnya adalah semua anak-anaknya. baik yang pertama atau kedua. Baik anak yang pertama dari istri pertama maupun istri kedua. Kalau suami meninggal nih, anak dari istri pertama itu menjadi ahli waris. Tapi kalau istri yang meninggal, ahli warisnya hanya suami dan anak-anaknya dia sendiri ya, anak kandung bukan dari anak yang Anak dari istri kedua. itu. Jadi kita ngeliat lagi case-nya tuh nggak bisa secara global. Kita ngelihat siapa yang meninggal, atas sama siapa, Aset atas nama asetnya. siapa. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak bisa oke. ngomong kalau Iya. begini nggak bisa, kalau ini bisa gitu. Jadi ini kita harus melihat lagi rumah itu dibeli atas nama siapa. Terus kalau misalkan si suami memang ngomong, oh saya beli rumah ini, dikasihlah rumah itu atas nama anaknya. Nah, kalau atas nama anaknya waktu istri pertama itu atas nama dua anak dan dijual, memang itu jadinya kan kayak istrinya kok main jual-jual aja ya. Dan itu pun memang pakai penetapan pengadilan untuk penjualan atas nama anak. Begitupun istri kedua. Jadi ini kita harus detail Pak ngelihatnya set apa aset itu atas nama siapa, nanti gimana kejadiannya, siapa yang meninggal, siapa ahli warisnya. Ini Jadi balik lagi kita kemarin Pak pelajaran tentang waris mewaris. waris Iya. sama adiknya ini.
cerai, waris-waris, harta gono gini udah sama rumitnya. Karena harus Nah, ditelusuri. oke. Jadi memang harus dilihat lebih detail lagi untuk Mm-mm. kasus ini ya, Bu Iya. Aziza ya. Semoga menjawab, Bu Aziza. Kalau belum, mungkin monggo kebetulan hadir bisa unmute untuk bertanya. Tidak ada? Oke, ya, thank you. Nah, pertanyaan berikutnya nih, Bu. Wah, ini juga sama nih kasusnya. Memang di mana-mana kasusnya waris nih, rata-rata nih, Bu. Mm-mm. Waris Ada yang pertanyaan, lain. betul. Ada pertanyaan dari Every John Pakpahan, Star Pro Realty Loka di Tangerang Selatan. Nah, beliau bertanya nih, Bu. Ada kasus kedua orang tua sudah tidak ada. Kemudian rencana ada rumah yang mau dijual. Ahli warisnya ada tiga orang anak ya. Nah, bila ada ahli waris pria yang sudah meninggal dan punya anak sudah dewasa, tapi status perkawinannya belum terdaftar. Nah, si istri waris sudah tidak tahu keberadaannya. Nah, anaknya ini dirawat oleh keluarga para ahli waris lainnya dan menempati rumah waris yang mau dijual tersebut serta terdaftar di kakaknya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah secara legal anak ini bisa mendapatkan waris? Kemudian, apakah anak ini bisa terlibat hukum dalam akte waris? Nah, tolong bisa diberikan solusi terkait jual beli rumahnya nanti, gitu. Monggo, Bu. Kita lagi Belajar. mengulang yang kemarin ya Pak ya. Yang Betul, kemarin. Pak. Gak apa-apa. Jadi kalau misalkan kita, anggapnya kita orang tua ya, punya anak, tapi orang tuanya ini eh, status perkawinannya belum Tidak terdaftar, tapi punya Betul. anak. Balik kita lihat dokumennya si anak. Punya nggak dia akta lahir yang menyatakan bahwa orang tuanya itu adalah A dan B? Kalau dia tidak punya dasar dia orang tuanya siapa, yaitu akta lahir nggak kelihatan, berarti kan ini dianggap anak luar nikah, ALK ya. Nah, Anak wanita. anak luar nikah. Nah, tapi posisinya balik lagi ke ahli waris yang lainnya. Apakah mereka mau membagi warisan ini ke anak ini? Kalau mereka mau membagi warisnya ke anak ini kan berarti ya udah nggak ada masalah anak ini dibagi. Tapi kalau secara hukum anak ini tidak ada dokumen yang menyatakan bahwa dia adalah anaknya si pria yang udah meninggal itu, berarti dia nggak dapat apa-apa nih Pak. Tidak bisa dimasukkan juga ke dalam akta apa pernyataan waris atau SK warisnya dia tidak bisa dimasukkan karena tidak ada data pendukung bahwa dia adalah anak dari si Keturunan dari mereka. ya seperti itu. Jadi posisinya balik lagi ke ahli waris yang lainnya. Mau nggak mereka membagi bagiannya ke anak ini karena mereka tahu bahwa ini adalah anaknya si A gitu. Ya, Julia kurang tahu. Jadi kalau apa namanya, yang ahli waris ini kan kalau masih ada ibunya di dalam perkawinan yang tidak terdaftar, maka dia akan Ibunya ibunya tidak tahu. Makanya kalau masih Iya. ibunya, dia hanya punya hubungan hukum perdata sama ibunya. Artinya pewarisannya hanya sama ibunya. Tapi karena ini tidak ada adanya ahli waris yang lain dan mereka misalkan mereka menetapkan oke ini dapat, berarti mereka harus ada mekanismenya, juga ada penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa mereka ahli waris ini berhak untuk ahli waris untuk waris dari ayahnya. itu kalau secara hukum. Kalau Tapi secara kalau secara kalau mau masuk ya sebagai damai ya udah pewaris, tinggal dibagi aja. ya, kalau mau damai ya monggo. Gitu. Cuman mengabaikan dokumen yang dia punya nanti. Gitu. Oke. Terima kasih nih, Bu, sharingannya. Ya, semoga menjawab ya, Every John Pakpahan. Ya. Oke, ini daftar pertanyaannya sudah habis. Ya, monggo teman-teman yang ada di saat ini, ya, di podcast. Kalau ada pertanyaan, silakan ya, bisa unmute atau bisa ketik di kolom chat nih, teman-teman ya. Karena kita masih ada waktu. Nah, ini ada satu pertanyaan nih, Bu, dari Anto. Ya, Anto bertanya, sekarang banyak modus notaris palsu. Waduh. Nah, bagaimana nih cara mengetahui atau mengecek notarisnya real atau palsu? Wah, ini bagaimana nih, Bu? Aduh, bingung juga ya Iya. jawabnya. Yang palsu yang gimana? Sudah ada pernah melihat Pak yang palsu gimana? Saya nanya Kalau juga ya. kita ngomong palsu itu kan secara ini sebenarnya oknum ya Pak. Memang gini, eh kejadian yang kita masalah notaris palsu ini adalah yang kita pernah pernah ketahuin. Notaris ini sudah pensiun atau sudah meninggal, tapi pelangnya masih berdiri dan digunakan sama oknum yang tidak bertanggung jawab.
Dan itu ada kejadian seperti itu di Jakarta. Nah, tapi posisinya kita untuk kayak mau tahu itu palsu atau enggak mungkin ke kementerian yang terkait ya, misalkan ke BPN. Ini PPAT ini bener nggak terdaftar, misalkan dia mau ngecek ya, itu bisa ke BPN. Nah, kalau misalkan notaris bisa ke Kementerian Hukum dan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Itu bisa dicek notaris ini palsu atau enggak, atau memang terdaftar atau enggak, atau mungkin googling ya, Jadi tapi gini, googling juga nggak bisa ya, juga ya, nggak kita jaminan ya. bisa, kita itu ada website yang khusus untuk notaris, Ikatan Notaris Indonesia. Di Mm-mm. situ ada database notaris-notaris yang ini data-data notaris ya, tapi kita memang tidak bisa tahu ini aktif atau tidak. Tapi paling tidak, begitu dia terdaftar di INI itu, maka ini kita buat cross check bisa. Oh, tanyalah ke Kanwil Kemenkumham. Bisa kok, mereka juga punya apa? Database-nya. Mereka juga punya daftarnya. Nanti akan dicek karena ada customer service-nya itu ada nomor teleponnya. Nanti di wilayah tersebut betul nggak notaris ini aktif atau tidak itu cross check yang berikutnya. Sama PPAT juga sama. Itu juga ada di websitenya BPN ATR. Ada daftar PPAT seluruh Indonesia. Bahkan disebutkan di situ ada berapa akte yang mereka buat, lebih dari 50, lebih dari 100. Nah, nanti kalau sudah dapat, nanti silahkan telepon CS-nya ATR BPN aktif atau tidak, atau di majelis pengawas daerah masing-masing. Kalau mau cek, silahkan juga. Itu bisa juga. Oke, jadi bisa menghubungin ke asosiasi dari notaris maupun PPAT ya Bu ya. Iya, Juga bisa salah satu solusi ya. Dan teman-teman bisa lakukan hal tersebut. Sarannya sih teman-teman gunakan notaris yang memang sudah umum digunakan ya, apalagi yang sudah teman-teman kenal ya, karena ya. kita Biasanya sebagai kan antar agent udah tahu ya Pak ya. Oh, biasa ke sini, betul, bisa ke sini gitu. Kebetulan ya, kami juga ya. pengurus, jadi kami juga sering berhadapan dengan seperti ini. Nah, bisa diskusi juga ya dengan Bu Desi maupun Bu Hami karena mereka berdua juga terlibat aktif pengurus di Ikatan PPAT ya, gitu INI dan teman-teman. Ikatan PPAT. Notaris dan Ikatan Ikatan Notaris dan PPAT. Ikatan PPAT Kami juga ya. semua ada di situ. Hmm. Oke, mantap nih ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah pilih ya. Oke, kemudian ada dari Pak Tony. Oh, oke, Pak Tony, terima kasih. Dia kasih informasi ya. Undang-Undang PA tahun 1960 itu Tambah 30 delapan per puluh. 30 90. Betul. Jadi tunggu nih Ya, kita tinggal tanggal tinggal 2 tuh tinggal Ya, tunggu nih. tunggu peraturannya ya Mm-mm. mau dapat 2040 nih baru Ya, terjawab tuh ya. betul Pak. Oke. udah dihitungnya sama Terima Pak kasih Tony Pak ya. Tony. Karena kami Ya. sendiri pun juga menunggu. Prakteknya baru ketahuan nanti ya, Bu ya. Lalu Oke. begitu Pak pasti. Ah, 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 ah. Nah, ada pertanyaan dari Pak Safran ya. Pak Safran bertanya, apa kondisinya bila perlu dilakukan PPJB lunas? Apakah aman untuk pembeli dan apa syaratnya untuk lakukan PPJB lunas? Jika transaksi tahun depan masih bisa menggunakan SK NJOP, karena dapat kabar kalau Kota Tangerang sudah nggak pakai SK NJOP. Nah, bagaimana ini, Bu? Untuk dengan Mm-mm. Jadi kayak transaksinya lunasnya tahun depan ya, kurang lebih Iya, ya. jadi kan PPJB itu kan kita posisinya kenapa dilakukan PPJB karena syarat untuk AJB belum bisa dilakukan. Pertama bisa PPJB lunas sebenarnya kan udah lunas ya. Harusnya pelaksanaan AJB sudah bisa dilakukan cuma karena mungkin orang menunda biaya pajaknya belum ada dana makanya pakai PPJB lunas. Untuk tahun depan itu sebenarnya posisinya kita memang nggak bisa pakai SKNJOP karena apa? Karena sekarang ini kebanyakan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang itu di awal tahun itu sudah keluar PBB terbaru. Jadi nggak ada kalau SKNJOP ini lebih ke Jakarta. Jakarta itu kan memang NJOP udah tinggi. Jadi rata-rata memang transaksinya tuh ada banyak malah yang di bawah NJOP karena kan ketinggian harganya ataupun sama dengan NJOP atau lebih dari NJOP. Tapi posisinya Jakarta itu keluar PBB-nya itu memang agak lama. Jadi mereka mengajukan SK NJOP bahwa mengacunya pada PBB yang tahun berikutnya atau tahun tahun kemarin. sebelumnya. Sementara kalau di Tangerang Raya itu kan posisinya PBB-nya keluar itu cepat dan mereka juga tidak mengacu pada PBB transaksinya, tapi transaksinya mengacu pada harga pasaran. Jadi sekarang ini kalau misalkan kayak di Tangsel itu kita mengajukan transaksi sekian. Nanti Bapendanya menilai apakah nilai ini sesuai atau tidak atau menurut mereka tuh masuk hitungan atau enggak. Kalau misalkan kita sebagai contoh misalkan realnya kita transaksi 1 miliar. Ternyata Bapenda melihat di sana itu pasarannya 1,3 M. Nah, itu nggak bisa tuh
dibilang bahwa oh ya saya terima enggak. Jadi si Bapenda akan bilang kita tolak karena pasaran di sana 1,3, paling kita bisa kasih 1,2. Nah, dibalikin lagi ke klien yang mau nggak dengan Bapenda minta harganya segini, 1,2 misalkan kayak gitu. Nah, kalau misalkan si klien ini keberatan, mereka bisa mengajukan ke Bapenda bahwa mereka benar transaksinya senilai itu. Jadi di sini kalau misalkan Tangerang Raya itu kan memang kita nggak berdasarkan EJOP, Pak, harga pasaran. Jadi selama memang PBB-nya itu saat akad itu belum keluar, ya itu kita nunggu keluar. Nggak bisa kita pakai PBB yang tahun kemarin. Itu jawabannya. Oke, terima kasih jawabannya, Bu. Semoga menjawab, Pak Safran ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya. Oh, ini dari Monica. Oke. Ini pertanyaannya ke saya nih, jadi ada Pak ya. Oke, Bu, tahun 2026 kan status dari beberapa tanah sudah tidak bisa seperti Girik, Petruk, Randrete, Letet, Oke. C, oh, letter C ya. Oke. Nah, ini kalau status tanahnya sudah AJB, apa aman? Tapi belum balik nama nih, Bu. Ya segera aja Pak, Bu, diproses sertifikatnya, didaftarkan, di apa mohonkan haknya di BPN, karena kita memang sudah ada ini ya Pak ya, warning ya, segera dilakukan pensertifikatan atas tanah-tanah yang belum bersertifikat. Karena nantinya di Februari 2026 infonya bahwa gerik petuk ini apa letter sedalan ini bukan merupakan bukti kepemilikan lagi, tapi merupakan cuman petunjuk biasa aja. Hmm. Jadi mungkin sekarang bisa didaftarkan ya Bu ya, kalau ada tanah-tanah yang belum bersertifikat segera didaftarkan. Apalagi kan saya lihat tuh di medsos lagi ada apa pensertifikatan PSL. gratis kan itu ya. Tapi saya nggak tahu tuh Oke. hoax apa enggak. Ya, Tapi kita BPN-nya. kadang-kadang di medsos beredar nih Pak ya. Tapi kita dari BPN sendiri aja belum ada info gitu loh. Ah, Kalau memang misalkan ini, selalu medsos duluan ya, Bu ya. Terus mm-mm, praktikalnya nggak jelas nanti. iya Nunggu kita ya. sendiri belum dapat Oke. info gitu. Ya. Nah, Bu Monica monggo Bu kalau mau unmute ya. Tapi Bu Monica ngetik gini nih Bu. Sudah tapi dari beberapa notaris menolak. Sudah kami urus dari awal tahun. Oh, harus ke Iya. BPN ya. Nah, Jadi sebenarnya gini Bu, bukannya notaris nolak. Memang kalau kita ngurus sertifikat itu prosesnya panjang. Memang nggak semua notaris mau terima karena mereka nggak mau pusing, nggak mau dikejar-kejar sama si klien nih. Saya sendiri kan, Panjang. ya karena itu prosesnya panjang. Pertama pengukuran, nanti PBT, nanti apa pendapatan SK, terus cetak sertifikat. Itu tuh kita ngomongnya gampang. Abis ini, tapi itu prosesnya panjang. Makanya ada sebagian notaris yang mau ngerjain, ada sebagian juga yang enggak. Sebenarnya kalau saya sih saya terima ya, karena udah biasa bikin walaupun Ya, jadi promosi lagi nggak promosi nih Pak. bukan promosi tergantung Bu, tapi notarisnya. solusi ya. Ya, tergantung notarisnya. Karena kasihan juga, saya punya tetangga, dia ngurus sendiri nih Pak semuanya. Sampai 2 tahun nggak selesai. Wow. Dia bolak-balik akhirnya dia ke saya udah sampai sini saya tapi loh kenapa nggak terusin aja ini udah sampai sini udah nanggung saya bilang gitu. Ah udah capek katanya kurang ini kurang itu segala macam udah bolak-balik mana di Bogor jauh kata dia. Ya udah akhirnya saya terima. Saya sih terima ini bukan apa ya karena kita juga punya rasa pengen bantu karena memang kita tahu ngurus ini memang panjang dan butuh kita bolak-balik ke sana segala macam dan kalau misalkan kita aja yang tahu berkas apa aja yang harus siapin aja masih ada kurang-kurangnya gimana misalkan pemohon langsung kan bingung dia siapin ini Bu siapin ini nah itu hal yang itu yang bikin mereka tuh kayak udah pusing duluan gitu untuk ngurus Iya, itu iya. banyak banget Tuh ya, tuh perhatian Betul. khusus energi juga sih. banyak berkas yang Kepo. disiapkan Iya, apalagi bagi orang awam ya Bu ya, itu mungkin Ya, mereka nggak biasa ya. Mm. Oke, bagaimana Bu Monica? Semoga bisa menjawab ya. Kalau lokasinya di daerah kita Tangerang atau mau di daerah lain pun monggo ya. Ini Ibu Di Hani dan Bu. Kabupaten Tangerang sih, Pak. Wah, kebetulan nih wilayahnya ya, Wilayah wilayah saya. wilayah Bu sini. Desi itu Bu. Saya langsung kasih tahu kliennya deh. Hmm. Ya, silakan Bu. Siap, siap. Thank you, thank you. Iya.
Wah, thank you nih. Akhirnya bisa jadi solusi juga ya. Ya, oke. Ada lagi teman-teman pertanyaannya? Monggo. Hari ini seru banget nih ya. Semuanya topiknya langsung pertanyaan-pertanyaan yang clear ya. Langsung ada contoh kasus ya. Bahkan terdengarnya mirip-mirip kayak di drama gitu ya. Tapi ternyata real nih terjadi ya di lapangan ya. Memang Oke. banyak drama Pak aslinya. Iya. Iya, iya, iya. Makanya seperti sesi kita sebelumnya ya Bu ya, kalau sudah menikah itu baiknya benar-benar legalitasnya diurus ya, gitu Ya, supaya nanti nggak terjadi seperti begini ya. Kalau mau waris betul. bingung Kalau nih. sudah cerai juga dipikirkan harta gunung gininya, pembagiannya Hmm. seperti apa. Jadi pada saat nanti terjadi sesuatu itu udah jelas ini arahnya mau kemana. Nah, begitu ya teman-teman ya. Oke, semoga menjawab. Dan bagi teman-teman kalau masih ada pertanyaan, monggo bisa unmute langsung bertanya nih. Atau mau diketik di kolom chat juga silakan ya. Ada lagi teman-teman? Tidak ada? Pak Ari, Ya, silakan Pak Tony. saya hanya mau sharing sedikit. Saya pernah punya kejadian juga masalah waris. Tapi yang ingin saya tekankan adalah kalau meninggal harus cepat-cepat ngurus akte kematian. Nah, Oke. akte kematian seumur-umur saya baru ngelihat itu ada kejadian satu punya bibi dari istri saya. Kebetulan pamannya ini menikah, tapi cerai tanpa surat. Ya, Oh, tipikal orang kuno dulu kan ya menikah tapi cerainya nggak diurus. Ya, iya. pokoknya jauh-jauhan udah selesai. Pindah kota dia menikah lagi. Nah, terus istrinya yang ditinggalkan yang pertama itu punya anak satu dan setelah bercerai dia beli rumah. Tapi karena belum dan rumah itu nanti akan dijual ceritanya gitu ya. Nah, Iya. pada waktu Terus menjual gimana? dia akan ketemu kesulitan karena Hmm. dianggapnya kan belum pernah cerai. Iya, Iya. betul. Iya. Tapi kebetulan pamannya ini meninggal Hmm. dan dia di kota lain dia punya istri dan punya anak. Nah, yang cukup mengejutkannya di akte kematian itu ditulis istri. Yang biasanya nggak pernah ada tuh akte kematian pakai istrinya sebut-sebut itu jarang. Hmm. Nah, disebut istri. Nah, ketika pada waktu mau ya namanya kalau meninggal kan pasti minta akte kan, dimintalah dari istri yang kedua kan. Nah, ketika dibaca notaris, notarisnya bingung. Ini yang menjual nama ini istrinya kok beda. Nah, itulah jadi masalah juga. Jadi kalau ini ya cepat diurus urus apa akte Surat-surat kematiannya. ya Pak. Hmm. Iya. Ya, surat-suratnya itu aja sih. Hmm. Oke. Terima kasih Pak Tony sudah sharing dengan kita nih. Ini pengalaman yang berharga ya. Ya, teman-teman kalau ada mengalami hal-hal tersebut ya, tolong segera diurus tuh ya, supaya tidak jadi panjang ya. Hmm. Nah, dari Bu Monica juga sama. Oh iya benar. Nah, saya juga ada satu kasus rumah punya opaknya, si opa punya dua anak, satu anak sudah meninggal, satu anak masih ada. Mereka sepakat mau jual untuk para cucu, tapi si opa nggak ada surat nikah. Jadi nyangkut, akte warisnya tidak bisa diurus menurut ceritanya. Wah, oke. Ini memang banyak terjadi, terutama yang itu generasi-generasi yang awal ya. Ya. Iya. Mm-mm. Karena seperti tadi disampaikan Pak Tony juga ya, terkadang kala habis sudah menikah, terus kadang-kadang nggak ngurus surat menikah ya, udah cerai juga kadang-kadang nggak diurus gitu ya. Jadi dokumennya kurang lengkap nih legalitasnya ya. Oke, terima kasih Pak Tony, thank you Bu Monica sudah sharing juga dengan kita ya. Ini mengingatkan kita supaya kita ini eh, bisa peduli ya pada dokumen-dokumen kita semuanya juga ya. Oke. Ada lagi teman-teman yang lain? Ya, malam Malam ini Pak seru Ari, banget nih, Pak. Ya, silakan, Pak Pratama Vido. ya em, mau nanya Bu mengenai transaksi sewa menyewa. Jadi kita kan kalau sebagai broker kan memang kalau sewa menyewa juga sering ya. Eh, kita kan kalau supaya safety-nya itu kan mengarahkannya kalau mau sewa menyewa bikin akta di notaris, ya kan. Cuma
Yang sering terjadi di lapangannya itu ketika kita mau transaksi di notaris kan pasti keluar biaya gitu, keluar biaya akta, kemudian ternyata ada harus bayar PPh juga, apalagi ketika transaksi itu mungkin tidak besar gitu ya, itu owner suka keberatan tuh Bu. Nah, sehingga kan kita bikin perjanjian sewa di bawah tangan, ya kan, karena tidak melibatkan eh, notaris gitu. Nah, itu kalau seperti itu implikasi hukumnya ke depannya seperti apa, terus kemudian pertanggungjawabnya itu kayak gimana Bu kalau misalkan nanti di kemudian hari ada sengketa atau mungkin ada ya hal-hal yang tidak kita inginkan yang terjadi gitu. Itu satu. Terus di kantor saya yang kedua itu sempat ada kasus juga sewa menyewa juga gitu. Em, Ownernya itu di luar negeri. Jadi dia tidak bisa datang untuk tanda tangan perjanjian sewa gitu kan secara basah. Jadi dia tanda tangannya online tuh. Tanda tangannya online gitu. Nah, eh, kalau seperti itu gimana ya Bu? Kalau kita datangin ownernya kan agak kurang memungkinkan gitu dan pasti nilai transaksi juga tidak terlalu besar gitu. Mungkin boleh insight-nya Bu gitu dari segi hukum itu seperti apa gitu. Terima kasih. Iya. Jadi kalau perjanjian sewa balik lagi sih Pak ke para pihaknya mau secara notaris atau bawah tangan. Kalau untuk masalah hukum ke belakangnya itu ya nanti tinggal kita pembuktiannya seperti apa. Balik lagi bukan dari hakim lah yang menentukannya mengenai sengketa yang terjadi. Nah kalau misalkan ownernya itu di luar negeri itu lebih baik kita mintakan kuasa dan persetujuan legalisasi konjen Pak. Tapi kalau misalkan sewanya itu memang tidak terlalu Besar. besar, ada juga yang kuasa di bawah tangan biasa aja, tapi pada saat penandatanganan owner itu kita video call. Jadi jelas bahwa mereka memang memberi persetujuan dan memberi kuasa kepada misalkan saudaranya siapa atau kepada izinnya memberi kuasa secara bawah tangan dan kita bisa tahu bahwa memang benar ownernya itu memang kasih kasih kuasa seperti itu. Tapi kalau misalkan nilai yang besar yang tadi kuasa persetujuan konjen legalisasi itu Pak. Legalisasi konjen. Katakan itu perjanjian bawah tangan, misalkan memang mau bukan lebih kuat ya, tapi lebih mengikat saja. Tapi mungkin kepastian hukumnya tidak seperti akta autentik, mungkin bisa dilakukan di depan notaris, tetapi notaris hanya melegalisasi. Jadi menyaksikan para Penandatangan. pihak menandatangani perjanjian tersebut, bahwa betul mereka mengikat perjanjian tersebut di depan notaris. Dan nanti notaris akan membuat pernyataan di dalam perjanjian bawah tangan tersebut bahwa pada hari ini telah ditandatangani oleh siapa untuk perjanjian sewa menyewa ini di hadapan saya notaris. Nah, itu cukup mungkin bisa membantu bahwa meyakinkan mereka bahwa ini mengikat semua loh ya. Meskipun nanti akan pada saat terjadi sengketa pembuktiannya itu akan tidak ke pengadilan karena itu bukan akta autentik. Tetap masing-masing pihak harus menyelesaikan secara musyawarah mufakat, diselesaikan secara ini pribadi. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, bagaimana Pak Pratama? Semoga menjawab ya, Pak Pratama ya. Iya, makasih Bu. Mantap, Sama. mantap. Oke, Bu, ada pertanyaan nih dari Pak Wit dari Yobolen, Bekasi. Ya, beliau bertanya nih, Bu. Kalau PPJB untuk overkredit, nah apakah kekuatan hukumnya sama dengan AJB, Bu? Sebenarnya kalau misalkan itu objeknya tuh sedang dijaminkan bank, kan banyak yang over credit di bawah tangan ya. Istilah di bawah tangan Ya. itu gini, secara notaril tapi si bank ini nggak tahu nih, jadi diem-diem. Ada notaris yang mau kerjakan, ada juga yang enggak. Saya sih termasuk yang tidak mau ya, tapi ngeliat juga lah. Kebutuhannya. Karena posisinya gini, itu mempunyai kelemahan di dua sisi. Ya. Pertama, kalau misalkan si pembeli ini lancar bayarnya, tapi pada saat pelunasan, si penjual ini ada niat tidak baik, dia ngambil sertifikatnya ke bank. Atau enggak dia Hmm. lihat nih, oh sisanya tinggal sedikit ya, dia lunasin, dia ambil sertifikatnya tanpa si
Wartawan. tanpa pengetahuan si pembelinya. Atau kedua, si pembeli ini bayarnya berantakan sehingga namanya si penjual itu jadi jelek di bank karena kondisinya dia gagal bayar. Nah, sekarang ini Pak sebenarnya ada offer kredit yang memang bisa dijalankan langsung nih, bisa dibalik nama ke atas nama pembelinya dengan PPJP, dengan apa take over itu. Sudah ada ini yang terbaru, cuman memang dalam prakteknya itu kita belum ada nemuin. Jadi misalkan kita mau take over ke orang yang memang gagal bayar di KPR banknya. Nanti pada saat memang sertifikat itu sedang dijaminkan, tapi sertifikat itu bisa dibalik nama ke atas nama pembeli yang baru dan pembeli yang baru ini meneruskan kreditnya itu di bank tersebut. Itu sudah ada, saya tempo hari saya meeting di BPN saya dengar seperti itu, tapi saya belum belum lihat nih bank yang menerapkan seperti itu. Gitu, Pak. Oke. Itu maksudnya apakah dengan, tapi bukan dengan ini ya Bu, take over bank gitu ya Bu ya? Take Enggak, over jadi dia kreditnya jadi perbankan bukan ya overcredit Bu itu ya? benar-benar dia tuh tanpa bank tahu. Jadi si Oke. pembeli ini tetap nerusin cicilannya sampai lunas. Nanti kan situ ada kuasa untuk pengambilan sertifikat, kuasa untuk Iya, jualnya seperti itu. kuasa Tapi melunasi juga ya. kalau Mm-mm. memang kedua-duanya itikadnya memang baik ya, itu berjalan lancar. Tapi balik lagi kalau misalkan salah satu meninggal atau salah satu one prestasi ya itu akan repot. Kita nggak Iya, tahu pada saat si pembeli ini lagi jalan lancar, tiba-tiba si penjualnya ini meninggal. Memang oke, ada PPJP, tapi secara ahli waris segala macam, bank tahunya yang ngambil harusnya ahli waris, Ya, misalkan seperti itu. Nah, harusnya kan si bank ini dikasih tahu, tapi bank pasti nggak akan mau, nggak akan boleh kalau posisi dialihkan pada saat masih berjalan kreditnya. karena bank baik. tahunya kan pemilik pertama yang sebagai apa debitur ya. Mm-mm. Sebagai debitur ya si A saja. Jadi dia hanya taunya A dan ahli warisnya, tidak ada C di situ. Tuh, kalau bank tahunya Oke, seperti itu. baik, baik. Semoga menjawab ya, Pak Wit ya. Tapi ini informasi menarik nih, Bu. Kalau benar dari BPN sudah menyiapkan satu solusi lagi ya, Bu ya, buat Iya, yang seperti ini. Nah, ini juga bisa sangat membantu ya bagi para kreditur yang lagi bermasalah ya, Bu ya, para nasabah ya, gitu. Jadi bisa melanjutkan ke orang lain gitu ya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih, Bu, dari Ita. Ibu Ita dari Era Fiesta Karawaci. Nah, kasusnya tanah keluarga sudah SHM atas nama Bapak. Nah, Bapak tersebut punya saudara 6 orang. Apakah bisa langsung pakai wasiat ke anak-anaknya atau harus minta kembali persetujuan dari saudara-saudaranya? Secara sertifikat namanya hanya di nama si Bapak ini seorang gitu. Ini bagaimana nih, Bu? Boleh tahu Bu, ini Muslim atau bukan? Nah, Bu Ita, bagaimana? Ada informasi kah? Monggo Bu Ita, silakan. Bisa di kolom chat atau bisa unmute ya. Oh, non-Muslim, Bu. Muslim. Bukan, bukan Muslim ya. jadi sebenarnya mungkin ini Pak maksudnya ya, ini kan tanah keluarga. Tanah Kita keluarga, sebenarnya punya 6 saudara, betul, tapi Tapi atas nama satu orang orang. betul. Nah, ini mau diwasiat ke siapa? anak. Anak-anaknya si Bapak tersebut, si Anak-anaknya satu si orang bapak ini. ini, Iya, anak-anak si saudara 6 orang ini. Ya, bebas aja sih Pak. Jadi gini, semasa hidupnya bapak ini bikinlah pernyataan bahwa sertifikat itu memang punya 6 saudara, bukan punya dia sendiri, dan disetujui oleh pasangannya dan juga anak-anaknya bila ada. Jadi untuk menghindari tuntutan di kemudian hari. Setelah itu dia memberi kuasa kepada 6 saudaranya itu, 5 saudara berarti ya, iya, untuk Ya, menjual saudara. tanah tersebut, misalkan suatu waktu untuk menjual. Jadi kuasa untuk menjualnya bisa lah kalau misalkan si bapak itu nggak ada, misalkan meninggal atau apa, bisa. Jadi gini Pak, intinya semua ini bisa dibuat pernyataan notaril mengenai kesepakatan di antara mereka. Untuk berwasiat pun ke anak-anaknya mereka bisa aja. Jadi si Kita si apa sepakat sepakat saudara-saudaranya itu pasangannya dan anak-anaknya si bapak ini mengetahui dan menyetujui semua itu. akan Jadi di ya. kedepannya tidak akan ada masalah atau tuntutan apapun seperti itu. Kenapa saya oke. tanya tadi Muslim non Muslim? Karena kemungkinan kalau Islam kan arahnya itu loh keluarga kan bisa jadi. Ya, ada pengaruhnya ya, Bu ya. Hmm. Oke.
Semoga menjawab, Bu Ita. Ya, jika belum, mungkin bisa lanjutkan atau bisa unmute ya. Hmm. Oke, thank you. Nah, Dan pertanyaan berikutnya lagi nih, Bu. Dari Anto. Beliau bertanya, bila sertifikat ganda, Bu, langkah apa yang harus dilakukan oleh pemilik sah nih, Bu? Ya, saya juga kurang paham ya Pak. Mungkin gugatan ini ke gugatan ini Pak, pengadilan. ganda. Jangan sampai kena yang Ya, begini. Iya, ya jangan sampai terjadi ya. Tapi kalau sampai terjadi, ada solusi nggak nih, Bu? Tapi apa dengan notaris kah, dengan PPAT atau bagaimana nih, Bu? Enggak sih Pak. Saya tadi kita baru ketemu teman ya. Kena kasus dia beli ternyata sertifikatnya itu palsu. Oke, Ya ke BPN, cuman BPN sendiri nggak bisa ada jawaban. Mungkin ya dia harus lewat gugatan. jadi hal-hal oke, yang seperti itu Hmm. arahnya memang gugatan. Nanti siapa yang dimenangkan atau siapa yang nanti akan diberi hak kembali kepada hakim juga. Nanti telusuri lagi terbitnya Bukti-buktinya ya, yang bukti-bukti terbit lebih awal. dulu Hmm. siapa, riwayatnya bagaimana. Nah, nanti seperti itu. Nanti tinggal lawannya nanti siapa, PT atau perorangan. Nah, seperti itu. ya, ya. Oh, saat ini, oke, ini dari Bu Ita ya. Oke, Hmm. buat yang Pak Anto, jawabannya begitu ya. Jadi langkah apa yang harus dilakukan pemeriksa? Ya, tadi disampaikan ya, menempuh jalur hukum ya, ke pengadilan berarti ya, supaya bisa membuktikan atau ditetapkan siapa pemilik sahnya gitu ya. Baik. Nah, ini melanjutkan dari yang Bu Ita nih, Bu. Bu Ita ini posisinya saat ini sudah pecah. Ada satu surat yang rame-rame nama saudaranya, sisanya hanya nama Bapak. Nah, Oh apakah iya Bapak bisa bisa itu. langsung Bisa. Hmm. diwariskan yang Iya, nama Bapak kalau udah saja? kayak gitu kan berarti sebenarnya nggak ada masalah ya. Ya, berarti Itu sudah nama dipecah bapak, satunya sebenarnya lagi ya. nama Udah, rame-rame, udah dipecah, udah dipisah. udah Jadi udah FOL, udah ranahnya masing-masing warisnya. sudah definitif. Oke, ya. Jadi sudah clear itu sebenarnya ya, Bu ya. Ya. Aman, baik. Terima kasih. Ah, ada pertanyaan dari dari Rafa ya. Kalau rumah diagunkan almarhum Bapak ke bank, terus mau dijual sendiri, bagaimana? Yang ditahan sama bank, HGB dan HGB dan IMB-nya? IMB-nya. Heeh. Sudah lunas belum Bu mau dijual sendiri? Ya kalau Kan mau itu dijual kalau ke bank, misalkan Diagunkan diagunkan oleh almarhum bapak, bapak kan berarti kan waktu waktu pada saat mengagunkan masih ya, hidup ya. ya Terus iya. kan meninggal, berarti kan lunas ya harusnya kalau harusnya ada kan ada klausulnya itu asuransi biasanya. nih. Asuransi. Ya, bukan KPR. Boleh diperjelas, Rafa? Maksudnya bagaimana diagunkannya? Oh iya. Kalau bukan KPR, apakah ini yang lain kah? Diagunkan itu kan posisinya bukan KPR aja, Pak. Jaminan sebagai hutang bisa, jaminan pembiayaan. Nah, Ya, makanya mungkin. diagunkan ini maksudnya kayak gimana? Nah mungkin kalau KPR kan biasanya memang ada ini ya Bu ya, ada back to back sama asuransinya ya Bu ya. Jadi kalau ada Sama, meninggal, Oh, ada sama. nah, Semua asuransi. pinjaman rata-rata bank pakai asuransi. Jadi kalau oh misalkan di sini saat saat hidup Bapak itu mengagunkan sertifikat tersebut, dan sekarang kan kalau kita ngomong ALM, almarhum ya, Ya, berarti ya, sudah meninggal. ya. Posisinya berarti sertifikat itu harusnya sudah bisa diambil di bank karena sudah Dianggap lunas, lunas. dianggap lunas. Nah, memang yang ditahan adalah sertifikat dan IMB. Tapi kembali ke ya. Nah, perjanjian kreditnya. nah, kalau mau dijual sendiri bagaimana ya? Yang jual siapa nih? Ahli warisnya kah? Tahu? Kalau Nah, sertifikatnya itu atas nama Bapak, berarti harus balik nama waris dulu, baru Bisa. dijual. Tuh. oke. Baru Semoga bisa. menjawab ya, Rafa. Oh, pinjaman konsumsi sudah lewat masa pembayaran sejak 2023. Masa pinjamannya 2018 sampai 2023. Ya, Ya, berarti sudah lunas ya. Sudah ya, lunas. Kalau sertifikatnya atas nama Bapak, dibalik nama waris dulu, baru nanti ahli waris yang tercantum dalam situ bisa menjualnya. Berarti Gitu. asumsi ditahan itu bagaimana, Pak? Yang ditahan Bang. Ini harusnya sudah diambil kalau kondisinya sudah lewat. Mungkin belum diurus mungkin ya Pak Rafa ya. Oh, Ini buat konsumen atau pengalaman dari Rafa sendiri nih? Silakan. Ya, tapi gambarannya seperti tadi ya. Kalau ternyata pengalamannya Pak Rafa sendiri, ya. Nah, berarti laporkan saja bahwa ini kan sudah ada surat kematiannya ya.
Nah, Ya, kemudian jangan lupa bikin warisnya, ya, Bukan baik waris secara ya, foto Muslim, bank. pewarisnya bagaimana, atau yang secara hukum perdata ya. Oh, nggak bisa diurus asuransinya sudah lewat masa tenor. Oke. Iya sih sebenarnya kalau ini masa pinjamannya 2018 sampai 2023 berarti kan sudah selesai ya. Berarti bisa Hmm. diambil sertifikatnya dengan menunjukkan pernyataan waris dan misalkan ahli warisnya ada banyak ya dikuasakan ke salah satu. Tapi kalau misalkan mau tanpa surat kuasa ya semua ahli warisnya datang ke sana untuk ambil jaminannya. nah meninggalnya kan dalam periode ini kan, Mm-mm. 2018 sampai 2023. Harusnya kan bisa diurus ini, meskipun ada asuransi yang sudah lewat masa tenor kan Jadi dilihat. maksudnya Pak Rafa ini gimana Pak? Sertifikatnya masih di bank atau gimana eh ya? Kemungkinan Eh, ditahan. Oh, baru meninggal. Oke. Nanti kemungkinan Meninggalnya masih. 2025. Ini mungkin bisa diperjelas nih, Rafa. mm. Jadi pinjamannya tersebut sampai 2023 tersebut, apakah ada one prestasi? Gitu kan? Ya, Iya. kalau misalnya ada uang prestasi mungkin jadi mangkrak ya, jadi kredit macet di bank. Nah, itu kan kasusnya beda ya. Ya, Ya. makanya ditahan Kalau sama itu berarti harus bank. lunasin gitu kan. Mm-mm. Mungkin begitu Komunikasikan ya. dengan bank, Pak. Iya, komunikasi dengan bank. Dengan menunjukkan pernyataan waris dari Pernyataan bapaknya. waris ya. Iya, mungkin begitu ya, Rafa. Semoga menjawab. Ya, jadi kalau memang meninggalnya itu baru, namun masa kreditnya itu sudah lampau, berarti kemungkinan besar ada one prestasi atau kredit macet. Nah, itu harus diselesaikan dengan pihak bank ya, gitu. Oke, sip. Ada lagi teman-teman yang lain? Wah, banknya bilang sudah tidak bisa. Gimana? Oke, kalau gitu sudah dapat jawaban sebenarnya ya. Baik. Ya, Jadi harus donasi. ya, mungkin kasusnya agak, Tapi masuk ke ini kali ya, masuk udah ke lelang ya. ya, kemungkinan besarnya begitu ya, karena sudah lewat masanya juga ya. Oke. Nah, teman-teman kita buka, ini pertanyaan terakhir ya teman-teman ya, karena mengingat waktu juga ya. Udah lewat. Oke. Oke, Bu ada pertanyaan dari Mauli, CMP. Ada tanah waris dari nenek. Si nenek punya anak satu orang perempuan dan sudah menikah. Anaknya 5 orang. Status perkawinan si nenek dan anaknya sama-sama tidak terdaftar dan tidak ada dokumen yang menyatakan bahwa mereka adalah keturunan dari nenek. Jadi si cucu-cucunya ini, Bu. Jadi ya. Nah, apakah warisan bisa diurus atau tidak nih? Sama sekali nggak ada dokumen, apapun itu. Bagaimana, Bu Jadi Sama, Mauli? kalau ini sama sekali misalkan nggak ada mau dokumen. diurus sekarang bisa sih Pak. Itu apa si anaknya ini Ngurus. adalah anak dari si nenek itu. Ini Ini kebetulan akta masih hidupkah semuanya, akta lahir. Bu Mauli? Kalau yang Eh, bersangkutan masih hidup ya, monggo oh, silakan. eh, mohon izin, itu si nenek sama anaknya sudah meninggal. Jadi Oh. tinggal cucunya lima-limanya. Hmm. Eh, tinggalnya masih di tempat yang sama dari tempat nenek ke anak ke cucu masih sama semuanya. Masih sama. Mungkin bisa dibuatkan PM1 kelurahan, Bu. Jadi posisinya nanti berdasarkan saksi-saksi dari saudaranya bahwa ini adalah turunan dari ini, minta dibuatkan di kelurahan bahwa kronologis mengenai riwayat dari si cucu-cucunya ini. Kalau misalkan si kelurahan yang mau bantu sih sebenarnya bisa ya dari situ nanti dibuatkan bahwa si cucu-cucu ini adalah anaknya si anak ini dan anak ini adalah anak dari si nenek ini seperti itu. Baru nanti dibuatkan pernyataan waris kelurahan. Mohon izin Bu, anak-anaknya ini juga nggak punya akte kelahiran juga. Ah, gitu. Cucu-cucunya ini. Ada. Ya itu dibuatkan akta Jadi lahir berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan kelurahan sih Bu. Hmm, Jadi udah memang sempat udah sempat konsul dengan notaris. Notaris bilang harus putusan pengadilan gitu Bu. iya, kalau misalkan dari kelurahannya itu tidak bisa mengeluarkan surat-surat, mau nggak mau dimohonkan ke pengadilan dengan nanti eh, disertakan dengan bukti-bukti saksi-saksi dari saudara-saudaranya yang ada. jadi Kalau kalau emang udah mentok ya. jadi minta surat dulu. Mm. Mentok tuh pasti di pengadilan ujung-ujungnya pengurusan.
Oh Ya, iya, kita terima berbagi kasih Bu, terima pengalaman. kasih Iya, Pak Ari. Sama-sama. sama-sama. Ya, senang ya bisa menjadi solusi ya bagi teman-teman semuanya ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan teman-teman sudah terjawab dan semoga insight, solusi yang diberikan jawaban dari Ibu Notaris kita juga dapat bermanfaat ya bagi rekan-rekan ya. Ini bagaimanapun juga waktu juga nih Pak Hendra yang harus memisahkan kita nih Pak. Iya, Pak Ari. Ini seru sekali malam ini ya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang menarik, ya, tapi semua bisa disolusikan. Iya, iya. Iya, Kuncinya luar di biasa situ ya. nih, Mm-mm. Bu Desi Dan dan Bu Hami Ya, ya. betul. Dan solusinya memang harus diperoleh dari orang yang tepat ya Pak ya. Gitu. Betul, Pak. Ya. Oke, kita mungkin akhiri acara kita, podcast kita di malam hari ini ya. Dan terima kasih luar biasa banget pada Ibu Desi dan Ibu Hami atas penjelasan yang sangat jelas, insightful, dan juga aplikasi langsung nih pada dunia perbrokeran dan transaksi properti. Dan terima kasih juga nih bagi para peserta yang sudah aktif bertanya dan berdiskusi di malam hari ini. Semoga sesi malam ini dapat membantu Anda menjalankan transaksi dengan lebih aman, percaya diri, dengan juga sesuai dengan ketentuan hukum. Teman-teman jangan lewatkan episode berikutnya dari Inspirasi Properti ya, karena setiap minggu hari Kamis, maaf, setiap minggunya di hari Kamis malam, kita akan terus menghadirkan topik-topik yang penting yang jarang dibahas tapi sangat menentukan keberhasilan transaksi properti Anda ya. Dan sampai jumpa di sesi berikutnya di minggu depan, teman-teman. Kita akan hadir dengan narasumber ya yang kompeten karena minggu depan kita akan bahas terkait dengan lembaga sertifikasi profesi. Nah, ini topik yang sangat menarik karena ada PP 28 tahun 2025 dan juga Permendak 33 tahun 2025 yang mengatur seluruh broker properti yang di Indonesia itu wajib tersertifikasi. Nah, kalau teman-teman tertarik dan ingin tahu bagaimana detailnya, jangan lupa ya hadir di minggu depan hari Kamis malam jam 8. Oke. Nah, thank you semuanya. Thank you nih Pak Hendra. Terima kasih Bu Hami dan Bu Desi.